Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala azkal azkiya arsalahu rahmatan lil alamin fahuwa khatamul anbiya وامتن على أصحابه وأمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يسرون الدعاء فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat suci, bertujuan ingin bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk meraih nikmat pertemuan dengan Zat yang Maha Suci pada hari akhirat nanti. InsyaAllah kita kaji secara bertahap, mungkin tidak secara berurut ya. Nanti kita lihat tema-temanya saja, karena bukunya agak tebal. Dilihat tema-tema, cuma sekarang kita kaji dulu motivasi hadis Rasulullah SAW agar kita meraih nikmat zikir yang berkualitas. Gak ditayangkan ya materinya? Oh, sedang. Ya, baik. InsyaAllah kita kaji hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memilih sejumlah malaikat yang senantiasa mengelilingi kehidupan kita manusia, dicari oleh malaikat di jalan-jalan, di beberapa pelosok. Siapa yang dicari? Ahla zikri, orang yang disebut sebagai ahli zikir. Dicari oleh malaikat. Termasuk kita yang dicari malaikat. Karena kita sedang berzikir di tempat zikir. Masjid, tempat yang istimewa. Dinding-dinding semuanya ini selalu mendengarkan zikir kita. Dan semua fisik yang kita lihat ini zikir semuanya. Hanya kita tidak mendengar. Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih memuji Allah. Hanya saja kamu enggak ngerti. Bukan saja enggak ngerti, dengar pun enggak. Sebab kalau mendengar juga jadi masalahnya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu masuk masjid jam 4, tiba-tiba mendengar pintu berzikir, jendela membaca tahmid, kaget juga. Bisa-bisa pulang lagi ke rumah. Karena belum terbiasa. Yang jelas, semua makhluk berzikir, memuji Allah, bertasbih. Nah, kita semuanya berada di tempat yang memang dikhususkan Allah, dikelilingi oleh makhluk-makhluk zikir semuanya. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Itu jumlah malaikat yang begitu banyak. Apabila di antara mereka sudah menemukan sekelompok masyarakat yang sedang berzikir, maka malaikat tersebut yang lebih duluan mendengar memberitahu kepada malaikat yang lain. Di sini ada ahli zikir nih di Masjid Fathul Ummah.
Demikian malaikat yang menemukan lebih dulu. Ayo ke sini, halumu ila hajatikum. Kamu nyari siapa lagi? Ini sudah ada. Fayahufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka semua malaikat langsung membentangkan sayapnya sampai ketutup hingga langit. Melindungi kita. Allah bernikmat menjadi ahli zikir. Alhamdulillah kita diberi nikmat zikir. Ini karunia dari Allah, berarti kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Mau cari kecintaan siapa lagi kalau sudah dapat cinta Allah? Dan kalau sudah meraih nikmat cinta, tentunya takut kehilangan cinta. Takut kehilangan komunikasi dengan yang kita cintai. Qala, Rasul bersabda, fasa'alahum rabbuhum. Maka Rabb Allah bertanya kepada malaikat. Dan pertanyaan Allah kepada malaikat bukan karena Allah ingin tahu. Bukan pula karena tidak tahu. Tapi memberitahu bahwa Allah bertanya kepada malaikat. Ya, kalau ibu-ibu nanya kepada anak-anak kecil, bukan berarti ibu tidak tahu jawaban anak. Justru anak juga menjawabnya, dididik oleh ibu juga. Kan gitu ya. Kita pun lebih dari itu sebetulnya. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya kepada kita. Allah sudah tahu apa yang harus kita jawab karena kita juga menjawab berlandaskan bimbingan dari Allah. Demikian juga malaikat ditanya oleh Allah. Fasa'alahum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, apa sih yang disebut-sebut, yang dibaca oleh hamba-hambaku? Ngomong apa tuh hamba-hambaku yang kalian saksikan? Qalu yaqulun, malaikat berkata, mereka berbicara, mereka berkata, bertasbih memuji engkau, mengagungkan engkau, menyanjung engkau. Yusabbihun wa yukabbirun wa yumajjidun wa yahmadun. Qala, maka Allah bertanya lagi kepada malaikat, mereka memuji aku, mengagungkan aku, mensucikan aku. Emang mereka udah lihat aku? Fahal ra'auni, mereka sudah lihat aku, kata Allah kepada malaikat. Malaikat menjawab, la wallahi ma ra'au, enggak ya Allah, mereka belum pernah melihat engkau dan tidak mampu melihat engkau. Qala fayaqul wa kaifa law ra'auni. Kalau belum melihat aku, mereka suka mengagungkan aku, mensucikan aku, memuji aku, menyanjung aku. Padahal belum melihat aku. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Ya Allah. Dan ini sudah diungkapkan dalam surat Yunus ayat 10. Nanti di akhirat, orang-orang yang senantiasa saat ini suka bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah, nanti di akhirat akan merasakan nikmatnya tasbih di hadapan Allah langsung. Sekarang kita dengan keimanan saja, tidak melihat. Tetapi nanti di akhirat, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Seruan-seruan yang diungkapkan para ahli surga nanti di akhirat, seruan ekspresi kebahagiaan, kesenangan. Bukan memang mereka merasa perlu berdekatan dengan Allah, sudah dekat mereka. Nanti di akhirat, orang-orang yang mendapatkan nikmat surga, sudah fasilitas yang tak terhingga, tidak dapat kita bayangkan saat ini. Makanannya, minumannya, keindahannya, keakraban dengan sesama, tidak dapat kita bayangkan. Adakah yang mereka masih menunggu kenikmatan lain? Ya, sudah sekian banyak kenikmatan yang tidak terbayangkan saat ini, masih ada yang ditunggu oleh mereka. Apa yang mereka tunggu? Ingin bertemu dengan pencipta semua kenikmatan. Ingin bertemu dengan pemilik semua kemuliaan, keagungan, kehormatan, keindahan, kecintaan. Ingin bertemu. Pas Allah mengizinkan mereka melihat Allah.
tak terhingga kebahagiaannya, kemuliaan, kehormatan. Mereka pas melihat Allah langsung mengatakan subhanakallahum. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanakallahum. Maha suci Engkau ya Allah. Enggak dapat kita bayangkan nikmatnya bagaimana. Kita saat ini melihat keindahan di alam semesta. Kadang-kadang bisa meneteskan air mata. Bahagia. Bagaimana nanti bertemu dengan Allah. Enggak dapat kita bayangkan. Mari kita tingkatkan rindu bertemu Allah. Dan malaikat ditanya oleh Allah. Mereka bertasbih kepadaku, bertakbir, memuji aku. Emang udah lihat? Belum ya Allah. Fakaifa law ra'awni. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Maka malaikat berkata, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsar laka tasbiha. Tentu ya Allah kalau mereka sudah melihat Engkau akan semakin meningkat takbir mereka, tasbih, tamjid, tahmid mereka akan semakin meningkat. Meningkat apanya? Tentu meningkat kualitasnya. Kalau kuantitas, tentu saat ini kita berada di masjid ini, kita tidak tahu berapa kali lagi kita bisa bertemu seperti ini. Sudah Allah tetapkan kalau kuantitas, tapi kualitas yang harus kita perjuangkan untuk meningkat terus. Komunikasi kita dengan Allah. Betul-betul merasakan Allah melihat kita. Allah mendengar dan menyaksikan kita. Tentu kalau kita berkata Allah di hadapan kita nanti akan ada tafsiran lain tuh. Terutama perdebatan antara orang yang dipandang ahlu ta'wil dengan ahlu tajsim. Ada yang sekelompok masyarakat dipandang, wah ini segala-galanya ditakwilkan aja. Padahal sudah jelas firman Allah. Dipandang oleh yang lain, yang ngomong begitu, wah kamu senantiasa tajsim. Allah dijasadkan, dijisimkan. Disamakan dengan manusia. Ini di media sosial senantiasa berhadapan. Tapi di media orangnya mungkin gak berhadapan ya. Diadu domba oleh pihak lain. Seakan-akan berantem antara sesama pengkaji Quran. Nah kita tentu ketika menyebut Allah melihat kita, sudah Allah melihat kita. Allah melihat kita bukan dengan cara kita melihat barang, melihat makhluk. Kita melihat makhluk menggunakan mata. Allah melihat kita, tidak dapat kita bayangkan seperti apa Allah melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana kalau manusia-manusia yang zikir itu sudah melihat aku di dunia, kalau di akhirat insya Allah semuanya kita akan melihat, tapi di dunia kan enggak. Makanya kalimat juga lau, kalau. Kata kalau dengan lau itu jauh dari kenyataan. Dalam bahasa Arab, kata kalau yang bahasa Indonesianya, kalau itu bahasanya ada lau, ada in, ada idza. Beda itu penggunaannya itu. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, ya kadang-kadang susah untuk dibedakan. Mana kalimat kalau dari lau, dari idza, dari in, susah dibedakan. Memang bedanya apa? Al-Quran menggunakan kata lau sering diposisikan pada dalam hal-hal yang sudah berlalu yang tidak terjadi. Tetapi kadang-kadang dipakai untuk yang pasti. Habis manusia sepertinya enggak percaya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana. Bagaimana kalau sekiranya engkau sudah melihat mereka dalam keadaan tunduk, tak lagi berdaya. Itu pasti terjadi nanti di akhirat. Tapi dengan menggunakan kata lau, karena banyak manusia yang tidak percaya. Dalam bahasa sehari-hari orang Arab menggunakan kata lau umpamanya begini. Kemarin kamu datang ya? Iya. Ya kalau saya tahu, saya juga mau datang. Tapi kan sudah berlalu kan? Sudah gak mungkin itu.
Itu kata lau itu. Yang biasa kata jika, kalau, bila, untuk yang akan terjadi, Allah gunakan kata idza. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza syamsu kuwirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata idza bermakna bila, kalau, jika, itu semuanya pasti. Pasti terjadi. Itu kata idza. Jika sudah digoncangkan bumi, itu pasti. Apabila sudah terdengar suara yang menggelegar, itu pasti. Fa'idza nufikha fis-sur. Ada lagi, jika, kalau, bila, yang mungkin terjadi tapi jauh terjadi. Itu biasanya pakai in. In kuntum ta'lamun, in kuntum mu'minin. Pakai in. Kenapa kok jauh? Iya, untuk nyampe tingkat mukminin bukan masalah enteng. Tapi kalau kalimat tu'minun gampang. Tapi mukminin susah. Apa bedanya? Mukminin kata sifat, keimanan melekat dalam segala aspek kehidupan, bicara atas dasar iman, berpikir atas dasar iman, berperasaan, menghayal sekalipun atas dasar iman. Gimana sih menghayal atas dasar iman? Seorang ulama besar yang kita kenal namanya karena karyanya begitu banyak, disebut-sebut dalam sejarahnya karya dia itu sampai 2000 judul. Siapakah dia? Ibnu Jauzi. Usia 90 tahun masih segar, masih berbicara, suaranya nyaring. Ketika pulang ke rumahnya, cucunya bertanya, "Kakek, gimana cara ngatur waktu? Karya begitu banyak, pada sibuk ngisi pengajian di mana-mana, ngajar di mana-mana." Ibnu Jauzi menjawab, "Ya, kalau kakek sudah capek nulis, sudah capek ngajar, ya berbaring, terlentang, rebahan. Dan kakek bangun, setelahnya dapat disimpulkan apa yang dihasilkan dari rebahan tadi." Ya, rebahan itu bukan tidur. Capek, pegel, nyeri cangkeng, udah rebahan dulu. Berbicara itu, otak itu, hati itu, sewaktu rebahan itu. Pas bangun, langsung tulis. Allah. Makanya banyak karyanya ya. Saya kemarin tuh membaca riwayat hidup Imam Nawawi. Imam Nawawi yang lahir di Nawa. Sehingga disebut Nawawi. Apa itu Nawa? Nama kota di Suriah. Dia itu lahir tahun 631 Hijriah. Wafat tahun 676 Hijriah. Berarti 45 tahun. Tapi karyanya ya Allah. Riyadhus Shalihin, Syarah Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Adhkar, kemudian Arba'in Nawawiyah. Oh, banyak karya dia tersebar ke seluruh dunia Islam. Usianya 45 tahun. Saya pas membaca riwayat hidup dia, rasanya malu betul. Malu kita ini sudah begini, mana karya kan gitu ya. Ya Allah, ya sudahlah. Sisa umur yang ada saja sudah kita manfaatkan sesuai kemampuan. Baik, kita lanjutkan. Qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Sekiranya mereka sudah melihat engkau, pasti ibadahnya akan semakin berkualitas. Memuji engkau, menyanjung engkau, bertasbih juga akan semakin meningkat segala-galanya. Lalu Rasul bersabda, yaqulu, Allah kembali bertanya, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dari aku? Allah bertanya kepada malaikat, biar terdengar oleh kita dialog Allah dengan malaikat, berbicara tentang kita. Artinya kita betul-betul diperhatikan ya, oleh Allah, oleh malaikat. Allah sampai bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta dari aku? Maka malaikat menjawab, yas'alunakal jannah.
Mereka meminta engkau untuk supaya dimasukkan ke dalam surga, ya Allah. Allah lagi-lagi bertanya, yaqul wahal ra'awha, kok mereka minta surga? Memang mereka udah tahu, udah lihat. Alhamdulillah kita walaupun belum melihat, betul-betul berharap untuk mendapatkannya. Maka malaikat menjawab sama yang tadi. Qala la wallahi ya Rabb ma ra'awha, enggak ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Qala yaqul fa kaifa law annahum ra'awha. Bagaimana kata Allah, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Ya, antara orang yang sudah pernah umroh dengan yang belum pernah umroh. Yang belum pernah membayangkan ingin sampai di sana. Keinginan tersebut belum membayangkan bagaimana nikmatnya kan. Tapi bagi yang sudah pernah, aduh ingin ke sana lagi kan gitu. Semakin meningkat rindunya. Padahal ya bukan kenikmatan makan, minum, persaudaraan. Tetapi berjuang untuk meraih nikmat searah, yaitu nikmat ruhiyah. Di situ kan nikmat ruhiyah. Tapi kalau nanti di surga, nikmat ruhiyah jasadiyah, nikmat segala-galanya tidak dapat kita bayangkan saat ini. Kalau manusia terdiri, kata Al-Quran ya, manusia itu terdiri beberapa unsur, ruh, jasad, qalbu, akal, fuad, nafsu. Ini yang saya temukan seperti itu. Sekarang ini kita biasa merasakan, memikirkan, dan meyakini. Nanti di akhirat, semua unsur tadi akan mendapatkan konsumsi masing-masing dengan sepuasnya. Di atas jangkauan akal saat ini. Di atas jangkauan hayalan saat ini. Nah, ditanya, fakaifa law annahum ra'awha, bagaimana kalau sekiranya hamba-hambaku sudah melihat surga, belum melihat surga, minta surga. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Qala yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Maka malaikat menjawab, kalau mereka sudah melihat surga, tentu perjuangan akan dicurahkan sampai menghabiskan apapun yang mereka miliki demi meraih surga. Asyadda 'alaiha hirsa, dan akan memohon kepada engkau lebih kuat lagi permohonannya kalau sudah melihat. Wa a'lama fiha raghbatan, keinginannya pun akan terus meningkat. Betul-betul membara keinginannya. Betul-betul merindukan yang begitu menggemuk kerinduannya, tak mungkin dapat dibatasi. Qala, lalu Allah kembali bertanya, famimma yata'awwadun, terus apa yang mereka takuti, apa yang mereka khawatirkan menimpa mereka, dari apa mereka minta perlindungan? Qala yaquluna minan nar, mereka memohon perlindungan kepada engkau dari api neraka. Sama pertanyaan dari Allah, wa ra'auha, mereka takut neraka, memang mereka sudah melihat. Jawaban malaikat, la wallahi ma ya Rabb ma ra'auha, enggak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Yaqulun fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka? Maka malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Sekiranya mereka sudah melihat neraka, pasti mereka akan semakin takut dan mereka akan berjuang untuk menjauhinya, melarikan diri dari hal-hal yang dapat membawa ke jurang kecelakaan di neraka. Apapun yang menggoda mereka pasti akan mereka jauhi. Ini maknanya bahwa kalau kita sudah melihat neraka dan beriman kepada yang telah Allah beritahukan kepada kita, tentu apapun yang membuat kita bisa membawa ke neraka, kita jauhi. Dengan cara apapun kita jauhi. Kita korbankan semua yang kita miliki demi meraih surga.
Dan kita jauhi apapun yang bisa membawa kepada kecelakaan. Saya masih ingat dulu yang sudah saya sampaikan juga di sini. Ketika ya habis dirawat tahun 2016, cukup berat penyakit yang saya derita. Sampai mendengar kertas jatuh saja betul-betul menyiksa. Kertas jatuh betul-betul menyiksa. Apalagi kalau ada orang yang gombrol, wah nggak tahan. Sampai yang mau nengok saya antrian panjang sehingga ada yang pulang lagi. Ngasih tahu pada istri saya, Umi saya mungkin nggak bisa berlanjut, waktunya terbatas, saya mau pulang. Antrian panjang belum bisa. Itu antrian sampai keluar gedung rumah sakit. Dan memang ya hanya masuk, berdoa pelan-pelan, sudah keluar. Alhamdulillah mereka pada mendoakan hingga saya bisa bertemu dengan jamaah Fathul Ummah. Waktu itu selesai saya dirawat 2 minggu. Didata apa yang harus saya jauhi, ada 15 poin. Makanan, minuman, dan gerakan dan sebagainya. Banyak sekali. Setelahnya saya lihat demikian banyak, sudah saya pulang. Saya berjuang jangan sampai dilanggar apa yang ditegaskan oleh dokter. Dia adalah ulama kesehatan yang Allah angkat. Harus saya patuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu nggak tahu. Ya saya nggak tahu ilmu kesehatan fisik. Dokter tahu, saya taati. Dan ketika saya sampai di rumah, bahkan sejak mendengar ini yang tidak boleh, saya langsung membuat teori untuk saya terapkan dalam kehidupan saya sendiri. Apa teorinya? Teorinya adalah menjauhi larangan, tidak seberat melaksanakan perintah. Udah gitu aja deh teorinya. Menjauhi larangan, tidak sesulit melaksanakan perintah. Karena kalau menjauhi larangan tidak perlu pakai ilmu, sekolah, mondok, enggak perlu. Menjauhi larangan cukup tidak, selesai. Ini enggak boleh, iya tidak, sudah. Tapi melaksanakan perintah, sholat ada ilmunya, saum ada ilmunya, haji bukan sekedar ilmu, tapi juga harus ada dana, harus sehat. Menjauhi larangan cukup tidak, selesai. Ya Alhamdulillah. Apapun yang dikatakan tidak boleh, saya berjuang untuk menjauhinya. Ini kesenangan saya. Jangan, udah jangan. Apa susahnya sih? Langsung dilaksanakan. Dan di rumah saya sendirian. Ya, hanya lihat YouTube, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama internasional. Dapat ilmu banyak. Dengan sakit, Alhamdulillah. Dapat informasi, bukan ilmu ya. Dapat informasi banyak dari para ulama. Setelahnya 2 minggu, saya diperiksa. Dokter yang memeriksa saya sudah wafat sekarang, rahimahullah. Dia berkata, wah Ustaz bagus nih perkembangannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pun sampai nanya, gimana? Tentang dietnya bagaimana? Saya sampaikan ke dia, teori. Menjauhi larangan, tidak sesulit melaksanakan perintah. Oh gitu ya? Iya, sebenarnya apa yang dilarang dokter, saya jauhi. Ternyata ya bisa dilaksanakan, bisa dijauhi. 2 pekan berikutnya, yaitu sebulan, saya diperiksa lagi. Akhirnya dokter berkata, Alhamdulillah ini cum laude Ustaz katanya. Padahal diperkirakan oleh beberapa dokter minimal saya harus bed rest 3 bulan. Tapi ternyata didiskon 60%. Cuma 1 bulan saja. Dan waktu pemeriksaan kedua, saya nanya ke dokter. Dokter, sudah boleh saya ceramah sekarang? Karena sudah banyak yang nanya, saya bilang, boleh lah. Tapi jangan lama-lama, 10 menit aja. Lah, atau 10 menit pakai karam mukadimah. Ya, ya pokoknya kalau sudah terasa pusing, capek, segera berhenti. Ya, siap. Udah. Waktu itu pas mulai ceramah, karena pas jadwal di Darut Tauhid masih saya isi rutin, berangkatlah ke sana. Pas ceramah maghrib, alhamdulillah lancar. Seminggu berikutnya ceramah ibu-ibu,
Alhamdulillah bisa lebih dari 1 jam. Sejak itu alhamdulillah. Cuma memang sempat mengalami hal yang sangat di luar dugaan. Saya sewaktu kondisi seperti itu, saya berupaya ya meningkatkan komunikasi dengan Allah, membaca masa lalu, terutama ketika sholat sunnah, saya tidak bisa lepas dari surat Ad-Duha. Setiap kali sholat sunnah, baca surat Ad-Duha nikmat sekali gitu. Apa yang sangat dinikmati? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah Rabbmu menemukan engkau dalam keadaan yatim? Maka Allah melindungi. Saya waktu membaca ayat itu membayangkan sekiranya saya terkena penyakit yang langsung seperti itu berat. Sedang nyupir umpamanya di tol kayak apa ya? Wah, udah berat. Fa'awa, Allah yang melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada. Aduh, sekiranya saya sedang berbuat maksiat, lalu kena penyakit seperti itu, tidak ada yang menolong. Nggak kebayang di neraka, ngeri sekali. Makanya kalimatnya fahada, Allah berikan petunjuk. Itu dinikmati betul surat itu. Ya alhamdulillah sampai bisa hidup sampai saat ini. Dan itu saya alami tahun 2016, 8 tahun yang lalu. Sudah sampai saat ini alhamdulillah masih diberi kesempatan. Kita lanjutkan. Rasa takut kepada Allah akan semakin meningkat sekiranya sudah melihat neraka. Apapun yang dilarang pasti akan dijauhi. Apapun yang diperintah akan diperjuangkan untuk dilaksanakan sekuat tenaga. Yaqulu fayaqulu, maka Allah berfirman. Setelahnya mendengarkan keterangan malaikat, Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Wahai malaikat, dengarkan oleh kalian dan sampaikan kepada yang lain. Kini aku mengampuni mereka semuanya. Alhamdulillah, semoga benar-benar kita dapat ampunan dari Allah. Dengan hadir seperti ini, majelis zikir seperti ini, mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau sudah dapat ampunan, aman dari neraka. Yang pertama-tama kan aman dulu dari neraka. Untuk dapat surga, ya kalau saya diberi oleh Allah dapat tempat di surga, di halamannya saja gitu. Ya alhamdulillah. Yang penting aman dari neraka lah gitu. Untuk masuk ke dalamnya, rahmat Allah yang akan memasukkan. Ketika dapat ampunan, aman dari neraka, itu yang betul-betul sangat kita harapkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tingkat Utsman bin Affan yang mendapatkan gelar dari Rasul, asdaquhum hayaan, orang yang paling pemalu, tapi malu yang bernilai, yang berkualitas, bernilai ibadah. Utsman bin Affan pernah di atas mimbar berkata, "Law annani baina jannati wan nar." Sekiranya aku sudah berada di satu tempat antara surga dan neraka, dan aku tahu saat ini aku akan menempati posisi antara surga dan neraka, aku akan mohon kepada Allah, gak usah jadi manusia terus. Aku lebih memilih jadi debu saja. Aku nggak tahu soalnya kalau berada di antara surga dan neraka akan kemana aku dijatuhkan. Apakah akan dimasukkan ke dalam surga atau ke neraka? Aduh, lebih baik aku jangan jadi manusia ya Allah. Lebih baik aku jadi debu saja, enggak akan diminta pertanggungjawaban. Ini tingkat Utsman bin Affan. Sangat takut dengan neraka. Dan tidak begitu yakin akan masuk surga karena aku nggak punya bukti. Tapi kalau Allah memberikan rahmat, itu baru akan dapatkan surga. Dan ini bukan hanya tingkat Utsman bin Affan, apalagi kita ya. Tingkat Rasul saja begitu. Rasul bersabda,
la yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Tak seorang pun dari kamu punya amal yang menjamin kamu masuk surga. Ungkapan Rasul seperti itu membuat para sahabat bertanya-tanya. Dan sahabat kalau ada yang kurang paham dari Rasulullah, tidak nunggu waktu nanya. Langsung ketika itu pula nanya selama memungkinkan. Maka sahabat bertanya, wala ant, ya Rasulullah, apakah termasuk engkau juga tidak punya jaminan dengan amalmu untuk masuk surga? Ya, termasuk aku. Wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadli. Hanya saja untuk aku sudah Allah berikan jaminan dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya. Allah menjamin Rasul masuk surga bukan dengan amal Rasul, tapi dengan rahmat. Amal Rasul pasti benar, berkualitas, tapi tidak memberikan jaminan masuk surga. Apalagi tingkatan kita. Makanya kadang-kadang kalau ingat kepada hadis ini, lalu ada orang yang berkata, wah, kalau kayak begini ibadah ini gak benar masuk neraka nih. Duh, jangan gitu dah. Yang benar pun gak ada jaminan masuk surga. Gak usah sampai langsung memponis begitu. Untuk masuk surga, selamat dari neraka, bukan dengan amal yang menurut kita benar atau tidak benarnya, tapi rahmat Allah, ampunan Allah. Karena itu sepanjang perjalanan kita, hendaklah senantiasa diisi dengan istighfar dan mohon rahmat Allah. Makanya sholat saja kan penuh dengan istighfar dan mohon rahmat. Bighfirli warhamni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Banyak sekali ungkapan-ungkapan mohon ampun dan rahmat. Jadi kalau ada orang yang begitu mudah untuk memvonis, gak benar nih ibadah nih. Bid'ah yang kayak begini nih. Neraka nih. Jangan sampai neraka. Disebut bid'ah gak apa-apa. Emang kenapa sih kalau aku bid'ah? Iya dolalah. Emang kenapa kalau aku dolalah? Ya finnar. Enggak, belum tentu. Kalau aku dolalah dapat ampunan Allah, enggak akan masuk neraka. Tapi kan dolalah itu setiap dolalah finnar. Itu perlu dikaji kembali. Seperti pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalimat wa kullu dolalatin finnar. Itu hanya saya temukan dalam riwayat An-Nasai. Dari Utbah bin Abdullah. Yang kata Ibnu Hajar, Utbah bin Abdullah majhul. Tidak diketahui siapa dia. Kata Az-Zahabi adalah la yu'raf, tidak dikenal. Siapa Az-Zahabi? Siapa Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah Imam Bukhari 15 jilid. Di samping itu dia nulis kitab berjudul Tahdzibut Tahdzib. Apa isinya? Riwayat para perawi. Sejarah para perawi. Di situ ada 12 jilid. Az-Zahabi. Di dalam 12 jilid itu tidak tercantum nama Utbah bin Abdullah. Karena memang majhul. Yang lain-lain, perawi-perawi yang lain, kalaupun dhaif disebutkan. Fulan bin Fulan memang cerdas, memang kuat hafalannya, tapi dia pernah diketahui maksiat, itu dhaif itu. Oh, dia saleh, zuhud, tidak cinta dunia, dia cinta akhirat. Tapi sekian hadis yang dihafal, ada 2000 hadis, ada 500 lupa. Maka yang 1500 dhaif itu. Begitu tuh para ulama hadis sedetil itu ya, seteliti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah hafal 2000 hadis, ternyata 200 lupa. Maka yang 1800 dari jalur dia dianggap lemah. Kalau kita gimana ya? Dihafal hadis 10, hafal 1. 9 lupa. Ya, itu Az-Zahabi. Nah, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bilang majhul. Sedangkan Az-Zahabi mengatakan la yu'raf. Jadi kullu dhalalatin finnar. Gak perlu dijadikan pegangan oleh kita. Tapi kullu bid'atin dhalalah. Iya, itu hadisnya sahih. Riwayat Ad-Darimi.
Ahmad bin Hanbal, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud. 5 kitab hadis dari 9 kitab hadis pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. 5 kitab mengungkap kalimat kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru dhalalah. Ya, terasa oleh saya sendiri ketika membuat satu buku. Berat. Itu dhalalah itu. Dhalalah itu banyak makna. Ada dhalalah dalam pemikiran, ada dhalalah dalam perasaan, ada dhalalah dalam keyakinan. Yang berbahaya, dhalalah dalam keyakinan. Kalau dhalalah dalam perasaan, Rasul sekian lama mengalami dhalalah. Bahkan Al-Quran menyebutkan, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Jadi tidak usah kita sampai tersinggung, kamu bid'ah. Emang kenapa kalau aku bid'ah? Dhalalah. Emang kenapa kalau dhalalah? Finar. Belum tentu. Rasul dhalalahnya begitu lama, justru beliau pemberi syafaat. Beliau adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam. Kalau sekedar sampai dhalalah tidak masalah. Itu yang pemahaman yang saya terima seperti itu. Jam saya ini bentar ya. Baru jam berapa nih? Masih ada waktu? Ya, baik. Insyaallah ini adalah baru mukadimah buku ya. Jadi bagi yang punya bukunya, ada yang sudah punya bukunya, yang hadis yang barusan saya baca pada mukadimah. Belum masuk ke bab 1. Dan mukadimahnya memang agak panjang. Di dalam mukadimah ini saya bahas juga tentang bahwa hakikat berdoa, ada berdoa sendiri-sendiri, ada berdoa bersama-sama. Sendiri-sendiri itu tercantum contohnya dalam Al-Quran. Al-Quran ada Rabbana, ada Rabbi. Kalau Rabbana, bimbingan bagaimana kita berdoa bersama. Kalau Rabbi, bimbingan bagaimana kita berwaktu sendirian. Ketika kita berdoa sedang sendirian, jangan egois, doakan orang lain. Ketika kita bersama-sama, tentunya ungkapan doanya atas nama bersama, jangan sendiri. Rabbana wahai Rabb kami. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dua-duanya suka beliau lakukan. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu doa dalam surat Ibrahim dengan Rabbana. Tapi ini itu aku. Wahai Rabb kami, Nabi Ibrahim sewaktu menjawab mengatakan Rabbana, membawa nama diri keluarga. Lalu ini sungguhnya aku ya Allah telah meninggalkan keluargaku di Mekah di tempat yang tandus kering, tiada makanan, tiada minuman cukup untuk sampai besok. Engkau yang memberi rezeki kepada mereka, aku tidak ragu. Urusan mereka makan atau tidak makan, engkau yang menjamin. Yang aku khawatirkan, karena aku punya kewajiban membimbing, menjaga. Ini gimana ya Allah, aku tidak bisa menjaga mereka, tidak bisa membimbing mereka. Ya udahlah, aku serahkan kepada engkau saja ya Allah. Liyuqimus shalah. Jadikan mereka menjadi penegak salat. Inilah dalam surat Ibrahim. Kemudian, faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, berikan kepada mereka nikmat berkomunikasi dengan masyarakat banyak, sehingga siapapun yang menemui keluarga aku, selalu menyayangi keluarga aku. Ini penting untuk sering-sering kita baca doa ini demi kepentingan keluarga kita. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Dan berikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Memohon kepada Allah agar masyarakat keluarga Nabi Ibrahim diberi buah-buahan. Gak usah
diberi sawah, diberi kebun, buahnya aja. Sampai saat ini di Mekah nggak ada kebunnya, nggak ada sawah, buahnya banyak, lengkap. Pokoknya semua buah yang ada di Margahayu Raya ada di sana. Bahkan banyak buah yang di sana ada di sini nggak ada. Lebih lengkap di sana. Pohonnya nggak ada. Sebab kalau sekiranya Nabi Ibrahim memohon agar Allah jadikan Mekah menjadi tanah yang subur, jamaah haji, jamaah umrah mau tinggal di mana? Di sini sawah, di situ kebun. Makanya ditanduskan saja sudah. Dan lebih mudah untuk dibangun tinggi-tinggi. Itulah kuasa Allah. Ternyata kelemahan merupakan keistimewaan. Kekurangan merupakan kelebihan. Kelebihan terkadang menjadi kekurangan ya. Baik. Nah, hadis yang tadi ada dua versi, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, tapi sedikit ada perbedaan redaksi. Kita lanjut saja, kita mulai masuk ke doa pertama. Masih ada waktu? Ya, baik. Atau sebelum sampai ke sana, kita pelajari dulu bagaimana berdoa, bukan apa berdoa. Rata-rata pertanyaan apa doa ini, apa doa itu. Tidak sedikit orang yang rajin membaca doa tapi jarang berdoa. Dan tidak sedikit orang yang selalu berdoa tapi tidak terdengar dia membaca doa. Antara membaca doa dengan berdoa punya kekhususan masing-masing. Tapi untuk Al-Quran, nah ini yang sangat istimewa. Untuk Al-Quran walaupun tidak sampai berdoa tapi cuma membaca doa dinilai oleh Allah. Karena satu huruf dari Al-Quran kita baca ada nilainya 10 kali kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Jadi kalau kita membaca doa dari Al-Quran walaupun tidak diresapi, tidak dijiwai, dapat nilai. Makanya saya dahulukan kumpulan doa dari Al-Quran. Dan alangkah berkualitasnya apabila kita membaca doa dari Al-Quran yang betul-betul kita berdoa. Makanya ya diupayakan, diuraikan sesuai kemampuan. Ya walaupun doanya nggak banyak, cuma 114, 104 ya. Tapi ya dengan jumlah tebal ini 600 halaman, semuanya 620 halaman dengan tambahan mukadimah karena ada uraian-uraian. Dan terutama yang dirasa penting adalah penghayatan, tadabbur. Nah, ketika kita membaca Rabbana, bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Dan ketika kita membaca Rabbi, bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Dan ketika kita membaca Allahumma, dalam Al-Quran ada Rabbi, ada Rabbana, ada Allahumma. Bahkan tidak ada Rabbi, tidak ada Allahumma, tidak ada Rabbana, tapi Subhana. Itu semuanya doa. Dan itu saya upayakan untuk diuraikan di sini. Posisi kita ketika menyebut Subhana bagaimana? Allahumma bagaimana? Secara umum, Allahumma doa dalam Al-Quran yang membimbing kita untuk memelihara akidah. Itu Allahumma. Kalau Rabbi membimbing kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan kita merasa jauh dari Allah. Kita berjuang untuk mendekatkan diri kepadanya. Rabbana, kita melibatkan orang lain, keluarga, masyarakat, seluruh umat beriman. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim, yang saya baca tadi pada rakaat kedua. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ketika kita komunikasi dengan Allah, berbicara tentang diri kita, dan kalimatnya adalah wahai Rabb kami, engkau maha tahu
Apa yang kami ungkapkan dan apa yang kami rahasiakan, tak seorang pun aku beritahu. Engkau maha tahu, ya Allah. Berbuat sesuatu yang aib, yang tidak benar, jangan ada orang yang tahu, sembunyi-sembunyi. Engkau tahu, ya Allah, aku sering berbuat yang tidak mau ketahuan orang. Yakin engkau maha tahu, ya Allah, ampuni dosaku. Dan setelah itu, kalimatnya, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yakhfa Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Engkau maha tahu semua yang terjadi di bumi dan di langit. Semua yang ada di bumi dan di langit. Untuk komunikasi kita dengan Allah, kita sebut bumi sebelum langit. Tapi ketika Allah berkomunikasi dengan kita, Allah sebut langit sebelum bumi. Kenapa tuh? Coba. Allah memberitahu kepada kita tentang kekuasaannya, selalu langit lebih dulu disebut. Tadi rakaat pertama saya baca, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Khalaqas samawati wal arda. Langit, bumi, langit, bumi. Ketika Allah memberikan informasi kepada kita tentang kekuasaannya, tentang karunia-Nya, langit lebih dulu disebut. Baru bumi. Ketika kita menyampaikan kepada Allah permohonan, bumi lebih dulu disebut. Walaupun itu dari Allah bimbingannya ayat itu kan. Tapi kita menyebut bumi lebih dulu. Baru langit. Kenapa? Ya karena kita akan selalu sibuk dengan bumi ya. Ya seperti inilah kami. Allah sibuk terus dengan bumi. Dan kami sadar. Kenikmatan di bumi kecil. Masih banyak kenikmatan. Dan tanpa langit tentunya tidak akan cukup apa yang kita nikmati di bumi. Ketika tidak ada matahari, seminggu aja kayak apa nih Bandung? Pasti jadi salju semuanya. Apalagi sebulan umpamanya. Atau matahari pokoknya sebulan gak terbenam-terbenam. Kebakar ini. Kita sangat memerlukan alam yang ada di langit. Nah, manusia diingatkan, sekian banyak engkau baca di bumi sampai kamu sibuk. Itu kecil. Di langit lebih banyak. Makanya Allah sebut langit lebih dulu. Baru bumi. Nah, Rabbana. Sedangkan Allahumma kita temukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah, di sini juga saya uraikan dalam buku ini. Bagaimana kita menjiwai Allahumma malikal mulki. Ya Allah, engkau pemilik kekuasaan. Ya Allah, engkau yang menentukan siapa yang akan menjadi anggota dewan, siapa yang akan sampai dilantik, siapa yang akan sampai di akhir, siapa yang akan mendapatkan kemampuan mengemban amanat engkau, ya Allah. Tu'til mulka man tasha, tu'izzu man tasha, tanzi'ul mulka dan tudhillu. Engkau angkat siapa yang engkau kehendaki walaupun usahanya sederhana. Kalau engkau angkat, pasti jadi. Tapi belum berarti kalau engkau angkat menjadi pemimpin, pasti engkau muliakan. Belum tentu juga. Ada yang Allah angkat menjadi pemimpin, tapi Allah hinakan. Itu kalimat Al-Quran itu begitu. Dan ada yang diangkat dan Allah muliakan. Dan ada yang Allah tidak mengangkat dia menjadi pemimpin, tapi Allah memuliakan dengan posisi dia seperti itu. Itulah surat Ali Imran ayat 26. Insya Allah nanti pada waktunya kita bahas lebih lanjut. Ya, sekarang saya ambil contoh saja untuk munajat. Karena namanya munajat, maka kita ambil munajat dari surat Yunus sajalah kita ambil. Dari surat Yunus ayat 10. Ini sudah maksudnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan tadi. Yaitu subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Lupa nih kalimatnya, harus dicari di mana, lupa lagi.
Di mana aja lah, sembarang aja. Ambil saya contoh munajatnya. Ya, sebagai penutup. Ini surat Al-Mu'minun ayat 9596. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasul ajma'in. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Tiada yang kuasa dari makhlukmu kecuali sebatas kuasa yang Engkau amanahkan padanya. Engkau Maha Kuasa menjatuhkan hukuman kepada siapa yang khianat terhadap amanah yang Engkau berikan. Ya Allah, sungguh banyak dari golongan manusia yang tanpa sadar sudah tenggelam dalam jurang kesesatan. Mereka jauh dari tempat sujud karena mereka tunduk pada tuntutan hawa nafsu. Mereka tunduk pada aturan buatan manusia yang ditetapkan atas dorongan nafsu di dunia. Dan mereka menghindar dari aturan yang ditetapkan bagi kepentingan hidup yang hakiki untuk dinikmati selamanya. Ya Allah, banyak sekali manusia yang sombong dan angkuh, tidak mau menghiraukan syariat-Mu dan tidak perhatian pada sunnah Rasul-Mu. Meski mereka menyaksikan kebenarannya setiap saat yang berguna bagi kehidupan semua lapisan masyarakat. Ya Allah, kendati pun telah sampai kepada mereka peringatan serta ancaman-Mu, namun mereka masih belum berubah dan tidak terlihat mau berubah. Sekiranya mereka akan terkena hukuman-Mu, maka aku mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan aku sedang berada di tengah-tengah mereka. Sungguh aku berjuang untuk menjadi orang yang mengikuti syariat-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa menimpakan kepada mereka azab dunia sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Namun demikian Engkau masih memberi kesempatan kepada mereka untuk menikmati kehidupan sementara. Ya Allah, aku yakin kekufuran mereka adalah lapangan jihad bagiku. Karena itu berilah aku kekuatan untuk menghadapi mereka. Lindungilah aku dari niat-niat jahat mereka. Sungguh mereka telah menempuh segala cara untuk menyesatkan hamba-hamba yang beriman. Ini adalah munajat dari ayat yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, jika Engkau benar-benar hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku termasuk kaum yang zalim. Rabbi imma turiyani ma yu'adun, Rabbi falataj'alni fil qawmil zalimin. Ini kan doanya pendek. Kalau tidak diresapi, tidak dijiwai, sepertinya ini kan doa Nabi Muhammad, bukan doa saya. Udah berlalu saja begitu. Nah, enggak demikian. Atau umpamanya doa sabu jagatnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih maksudnya berikan kepada kami di dunia yang baik, kaya raya? Bukan. Keluarga semuanya sehat? Bukan. Rasul yang paling pasti dikabulkan doanya tidak disebut-sebut sebagai orang yang kaya raya. Tidak disebut-sebut semua keluarganya baik. Ada Abu Talib, ada Abu Jahal. Tapi apa yang maksudnya atina fid dunya hasanah? Berilah aku kemampuan memanfaatkan semua urusan dunia, semua kehidupan dunia bernilai, berkualitas ibadah di hadapan Engkau. Yang miskin jadi ahli ibadah, yang kaya jadi ahli ibadah. Yang sehat jadi ahli ibadah, yang sakit jadi ahli ibadah. Itu paling utama. Baik, itu saja barangkali untuk kesempatan. Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup waktunya. Kalau ada, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu doa yang saya sebutkan pada waktu yang lalu dari At-Tirmidzi, Abu Imran, Khalid bin Imran ya, Khalid bin Abi Imran, dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata,
qallama kana Rasulullah yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'id da'awat ya ashabi. Rasul kalau menutup majlis jarang begitu saja pergi tanpa berdoa dulu untuk yang hadir dengan doa-doa ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yaqulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, telah Engkau berikan kepada kami nikmat keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Rabbana, kami merasa takut tidak dapat ampunan-Mu, takut terkena ancaman-Mu. Ya Allah, jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menghalangi kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Benteng yang menjaga kami dari perbuatan yang membawa kepada kemaksiatan. Ya Allah, bentengi kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Dan kami berharap, ya Allah, dengan kumpul di tempat ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah, berharap untuk Engkau jadikan sebagai orang yang taat padamu. Walaupun ketaatan kami masih jauh untuk mencapai sempurna, kami mohon, ya Allah, Engkau jadikan ketaatan kami sebagai jalan menuju surga-Mu. Ya Allah, kami yakin semua yang terjadi hanya atas izin-Mu. Jadikan, ya Allah, kami menjadi orang yang mampu menghadapi semua yang terjadi sebagai lapangan amal untuk meraih nikmat ridha, rahmat, dan ampunan-Mu. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Alim al-Ghaibi wa Syahadah. Bimbinglah kami, mati'na, ya Allah. Mati'na ya Rabbana, bimbinglah kami untuk mampu memanfaatkan pendengaran, penglihatan, kekuatan untuk ibadah padamu, ya Allah. Allahumma Rabbana ya Karim, dan jadikan, ya Allah, sekiranya ada yang Engkau nilai dari kami sebagai amal ibadah yang benar, ketaatan yang Engkau terima, jadikan ketaatan kami sebagai warisan untuk dinikmati keturunan kami. Kami tidak mampu mendidik mereka. Kami tidak mampu membimbing mereka. Walaupun demikian kami mohon, ya Allah, Engkau jadikan keluarga kami, keturunan kami menjadi ahli taat padamu. Allahumma Rabbana ya Karim, janganlah Engkau biarkan kami terkena ujian dalam urusan agama, ya Allah. Kami sangat takut, ya Allah. Allahumma Rabbana la tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami, masyarakat kami, negeri kami, dipimpin kecuali oleh orang yang taat padamu. Engkau Maha tahu di antara para pemimpin yang ada, banyak dari mereka yang rajin ibadah, ruku, sujud padamu, mengemban amanat dengan benar. Berikan kepada mereka, ya Allah, nikmat sabar, nikmat ikhlas, nikmat tawakal, nikmat istiqamah dalam mengemban amanat dari Engkau. Dan di antara mereka ada yang masih jauh dari tempat sujud. Berikan hidayah taufikmu kepada mereka, ya Allah. La tusallit alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik. An-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Dan insya Allah mungkin pertemuan berikutnya, kalau sekiranya tidak ada request khusus, saya akan lanjutkan kajian ini. Tapi mungkin tidak berurut, kita lihat mana yang lebih pas sesuai dengan kondisi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.